Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Mudah-mudahan bunda-bunda selalu sehat ya, dan tentunya selalu semangat untuk memberikan support pada anak-anaknya untuk tetap berkreasi dan kreatif di rumahnya. Nah bunda-bunda, pada video kali ini Elis mau share mengenai bagaimana sih cara berlatih atau belajar di rumah untuk anak-anak, khususnya anak usia dini. Karena mau tidak mau nih ayah bunda nih harus bekerja sama nih dalam memberikan pembelajaran di rumah gitu ya. Jadi tidak seperti biasanya ya, di era pandemi ini kita emang harus kreatif supaya anaknya lebih tertarik lagi, lebih menarik lagi nih mengikuti pembelajaran yang ditugaskan dari sekolahnya. Karena memang sih ada beberapa orang tua yang mengeluhkan, anak saya kan mau ke SD, bagaimana nih? Sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini tidak maksimal gitu ya, karena pembelajaran online ini memang banyak keterbatasannya, banyak kendala-kendalanya. Jadi anak-anak itu enaknya itu belajarnya tatap muka gitu ya, fasilitasnya dan sangat mendukung itu pembelajarannya ya tatap muka ya di sekolah gitu, karena itu akan mempengaruhi semua aspek yang akan dicapai karena beda dengan di rumah. Dan dalam pengelolaan emosi anak juga berbeda ketika di rumah dan di sekolah, karena yang megangnya adalah ayah atau bundanya sendiri, beda dengan ibu guru. Nah bunda-bunda semuanya ya, kalau menurut Elis nih, untuk memberikan latihan untuk berlatih atau belajar di rumah itu bukan berapa banyak nih latihan yang harus diberikan kepada anak-anak ya. Bukan hal apa saja nih yang harus diberikan kepada anak-anak. Misalkan menulis 1-5, meniru menulis ya, menghitung 1-10 gitu ya setiap harinya, bukan seperti itu ya. Jadi kalau memberikan latihan kepada anak itu tidak harus melibatkan buku atau alat tulis kalau menurut Elis, karena setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak, yang dilihat atau yang didengar itu adalah proses belajar untuk anak usia dini bunda. Misalkan nih untuk mengenalkan berhitung sama anak-anak, ketika anak-anak bermain pun kita masih bisa melakukan komunikasi atau interaksi, bisa melakukan latihan-latihan kepada anak-anak misalkan bisa menghitung jumlah mainannya ada berapa. Jadi jika kita sebelum menuntut anak-anak masuk ke dunia kita dulu yang harus masuk ke dunia anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak bermain, yuk kita ikut bermain sama anak-anak dan kita gunakan komunikasi yang tepat yang sedang berjalan di situ. Anak-anak sedang melakukan aktivitas apa? Misalkan anak-anak sedang melakukan aktivitas bermain. Nah, kita tanya, wah nah ini mainannya banyak sekali nih. Kok bunda baru lihat ya, kok ini ada mainannya seperti ini. Nah, bunda di situ bisa menerapkan pembelajaran kognitif ya. Bisa misalkan ini mainan yang ini sama yang ini besaran mana. Nah, itu juga bisa. Atau bisa, kok mainannya banyak ya yang warna merah. Coba bunda pengen tahu nih jumlahnya ada berapa ya. Nah, di situ pasti anak-anak senang karena yang dilibatkan atau medianya itu adalah mainannya dia sendiri. Seperti itu. Dan juga untuk menerapkan berhitung sama anak-anak, misalkan menjumlahkan. Ini susah banget nih Bu, anak-anak baru melihat buku saja sama pensil gitu ya, mereka udah stres duluan, udah bilang gak mau. Sedangkan dia tuh harus mengerti, harus mengenal penjumlahan, karena kan mau ke SD. Banyak nih orang tua seperti itu. Walau sebenarnya nanti ada masanya anak bisa dan berkembang dengan sendirinya, tapi seenggaknya kita untuk memberikan fasilitas ya, untuk memotivasi anak-anak dengan yang kita mampu, dengan menggunakan media yang ada di rumah dan dengan menyesuaikan dengan kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak. Jadi biar kita masuk ke dunia anak itu sendiri. Misalkan untuk mengenalkan penjumlahan, wah ini bagus nih mainan ini, bonekanya, yuk kita hitung nih. Adik pegang ini bonekanya 2,
tiba-tiba ya Bunda pegang bonekanya 3. Kita hitung jadi berapa ya semuanya. Nah seperti itu. Tapi durasinya tidak terlalu lama ya. Jadi boleh hanya 1 atau 2 menanyakan tentang hal penjumlahan. Jadi enggak terus-terusan karena anaknya senang jadi aja terus-terusan. Kecuali anak yang meminta karena beda-beda. Ada anak yang meminta dan ada juga anak yang enggak mau sama sekali ya. Misalkan gini. Ada anaknya, mama tanya aku dong tentang ini, penjumlahan ini. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak mau. Jadi ada yang harus dimulai sama orang tuanya. Tapi Bunda ingat, durasinya tidak terlalu lama. Atau pertanyaan yang diberikan kepada anak pun tidak terlalu banyak. Cukup 1 atau 2 pertanyaan. Jadi intinya bukan banyaknya latihan yang diberikan kepada anak-anak, tapi berapa sering anak-anak berlatih sama kita, komunikasi sama kita. Nah itu ya, jadi kita harus konsisten. Misalkan kita jam segini nih lihat moodi anaknya bagus, kita tetap jam segitu aja kita memberikan pembelajaran sama anak. Dengan anak ketika bermain, kita berhenti dulu untuk melibatkan buku dan pensil ya, kalau misalkan memang anak kurang tertarik dengan hal itu. Karena di rumah pastinya anak-anak lebih tertarik dengan mainan ya. Nah, ada juga nih orang tua yang mengeluhkan ketika menonton TV atau tentang melihat film-film kesukaannya ya. Sebenarnya ketika anak menonton juga, kita bisa berkomunikasi atau bisa mengajukan pertanyaan kepada anak-anak yang berhubungan dengan latihan baca ya. Misalkan nih, wah nak itu ada gambar apa nih gitu ya. Misalkan wah itu ada warna apa nih. Nih sekarang Bunda mau tahu kalau misalkan merah itu huruf pertamanya apa. Nah seperti itu. Kalau misalkan di TV-nya ada tulisan, wah nak coba lihat itu di situ ada huruf apa saja, boleh disebutkan dong, Bunda pengen tahu. Atau kita sebutkan bareng-bareng yuk huruf yang ada di layar TV itu apa aja. Seperti itu. Tidak dengan TV juga, misalkan ada koran, ada majalah, karena anak-anak itu lebih tertarik dengan apa yang sering orang dewasa pakai atau gunakan gitu ya, seperti handphone, majalah, buku-buku bacaan yang bergambar seperti itu. Dari handphone juga, kalau kita memang bisa mengatur waktunya, bisa melakukan pembelajaran di situ. Kayak misalkan menebak huruf. Jadi orang tua yang memainkan handphonenya bisa dengan mengetik juga. Nah nih Bunda nih mau mengirim pesan sama ayah, bisa dilibatkan anaknya karena di situ anak akan mengenal huruf dan juga bisa membaca ya. Jadi anak itu belajarnya memang beraneka ragam. Setiap proses yang dia dengar, dia lihat, ya itulah proses belajar anak-anak. Tidak ada yang salah. Dan banyak lagi ya Bunda, kalau misalkan kita sedang masak atau apa, ada anaknya, kita bisa minta tolong sama anaknya. Nah, nih ibu nih lagi pegang sayur ini nih, yuk kita bantu petik ini. Terus dihitung ada berapa nih hasil petikan Bunda dan hasil petikan atau potongan dari Bunda dan Ade. Nanti dihitung bareng-bareng. Nah itu juga bisa. Dengan cemilan kita bisa mengenalkan perhitungan atau penjumlahan. Pokoknya banyak aktivitas atau kegiatan di rumah yang bisa menstimulasi anak berlatih baca, berlatih berhitung, mengenal warna, dan sebagainya. Dan gini ada juga, gini gimana ya Bu, aku mau mengenalkan hafalannya susah banget nih. Anak disuruh menghafal aja susah gitu ya. Jadi ketika anak-anak, adek ayo hafalin surat Al-Ikhlasnya, kan kata Bu Guru harus hafal. Tapi anak sudah mudi duluan, itu gak mau Bunda. Nah seperti itu. Sebenarnya anak tuh bukan diajak untuk berlatih ya, untuk anak usia dini.
tapi untuk selalu mendengar dan meniru apa yang kita ucapkan. Jadi ketika kita sedang santai, boleh kita membaca surat Al-Ikhlas di depan anak-anak yang sedang bermain, atau enggak boleh kita memutar bacaan surat Al-Ikhlas. Karena minggu ini nih biar anaknya hafal surat Al-Ikhlas, boleh diputar di video atau di MP3-nya tentang surat Al-Ikhlas dulu, terus diulang-ulang, insya Allah akan bisa. Nah, bisa juga ketika sholat nih, kita bacaannya dikeraskan saja semuanya gitu ya, dari awal, dari niat sampai akhir kita dikeraskan saja bacaannya, karena saking seringnya anak mengikuti sholat bersama kita dan kita membacanya keras, insya Allah kita dan anak-anak pun itu adalah proses belajar, dan anak-anak pun akan bisa dengan sendirinya. Itu pengalaman saya ketika mengenalkan bacaan sholat dan juga hafalan surat-surat pendek kepada anak-anak. Begitupun dengan doa sehari-hari. Nah, saya lebih percaya nih sama ayah bunda semuanya. Pasti ayah bunda semuanya sudah lebih hebat ya, sudah banyak pengalaman dalam menerapkan metode-metode pembelajaran di rumah. Tapi barangkali ada yang perlu motivasi atau perlu masukan kembali dari Elis. Memang Elis juga seperti itu kepada anak-anak di rumah. Mudah-mudahan Bunda mau mencobanya dan tidak puas, biar nanti bisa mencoba lagi metode-metode yang lainnya ya. Jadi tetap semangat ya untuk terus memberikan support kepada anak-anaknya, dan insya Allah yakin proses tidak akan mengkhianati hasil, dan apa yang kita berikan kepada anak-anak insya Allah ada manfaatnya. Dan ingat juga ya bahwa bukan berapa banyak anak diberi latihan atau anak belajar, tapi berapa sering anak berlatih atau belajar sama kita ya. Jadi tidak usah banyak-banyak dan tidak usah lama-lama, jadi sedikit tapi kita konsisten dengan waktunya. Oke deh Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.